Dalam sebuah kompleks perumahan, sepasang suami istri yang belum lama membina rumah tangga menyewa sebuah rumah di sebelah rumah pasangan suami istri lanjut usia. Sang suami berusia sekitar 80 tahun, sementara istrinya lebih muda 5 tahun darinya. Pasangan muda itu biasa mengunjungi pasangan tua tersebut untuk mengetahui keadaan mereka dan membantu melakukan beberapa pekerjaan. Setiap kali pasangan muda itu datang, mereka melihat bahwa suami lansia itu meminta istrinya untuk menyeduh kopi untuknya. Sang suami merupakan pecinta kopi sejati. Ia mampu membedakan antara aroma kopi alami dan aroma kopi buatan yang berbahan dasar kimia. Demikian pula tentang kelezatan rasa kopinya. Untuk itu pasangan suami istri lansia ini selalu membeli biji kopi pilihan dan menyimpannya dalam toples kaca yang kedap udara sehingga aromanya awet dan tidak mudah hilang. Untuk menyajikan secangkir kopi panas untuk suaminya, sang istri harus melakukan beberapa langkah yang telah menjadi rutinitasnya setiap pagi. Pertama, sang istri menyiapkan timbangan khusus kopi. Ia mengambil 1 sendok makan biji kopi dan diletakkannya dalam wadah khusus, lalu diletakkan di atas timbangan kopi. Berat biji kopi untuk 1 cangkir kopi adalah 15 gram. Jika kurang dari angka itu, ia mengambil beberapa biji kopi untuk ditambahkan. Sebaliknya jika lebih, ia akan mengambil beberapa biji untuk dikembalikan ke dalam toples. Ia selalu berusaha agar berat biji kopi yang akan ia giling tepat 15 gram. Selesai menimbang, biji kopi seberat 15 gram itu ia masukkan ke dalam alat penggiling kopi manual yang digerakkan dengan kekuatan tangan. Untuk pekerjaan ini, sang istri akan meminta bantuan suaminya untuk menggiling sampai mendapatkan kopi bubuk yang sesuai dengan keperluan kopi tubruk. Sementara itu, sang istri menyiapkan teko leher angsa dan mengisinya dengan air sebanyak 200 ml. Istri lansia ini mengetahui betul bahwa suhu air panas untuk menyeduh kopi tubruk kesenangan suaminya itu, idealnya 92 hingga 96 derajat Celcius. Kendati usianya sudah lanjut, ia selalu mengukur suhu dengan termometer atau mendiamkan air selama kurang lebih 4 menit setelah mendidih baru menuangkan dalam cangkir yang sudah diberi bubuk kopi. Selanjutnya, untuk mendapatkan citra rasa sempurna kopi tubruk, ketika menyeduh kopi tubruk ini, istri lansia itu menuang air panas dengan cara memutar agar suhu panas merata mengenai seluruh bagian bubuk kopi. Dengan menuang memutar, ekstraksi juga akan lebih sempurna. Tanda ekstraksi sempurna adalah munculnya gelembung mengambang. Ini juga menandai bahwa air sudah menyatu dengan seluruh bubuk kopi. Setelah itu, kopi bubuk yang sudah menyatu dengan air panas itu didiamkan selama 1 menit sebelum diaduk. Tujuannya agar ekstraksi kopi maksimal dan menyatu. Lalu, istri lansia itu mengaduk memutar dan mendiamkannya kembali selama 3 menit, menunggu selama 3 menit tentu tak lama. Ini bertujuan untuk mengendapkan bubuk-bubuk dan tidak membuat bubuk kopi yang mengambang menempel pada gigi ketika suaminya meminumnya nanti. Pasangan suami istri muda itu menghitung lamanya waktu dari sejak suami lansia itu meminta kopi sampai disajikan, tidak kurang dari 9 menit. Setelah 1 minggu berlalu, pasangan suami istri muda itu datang lagi sambil membawa hadiah untuk pasangan suami istri lansia itu, yaitu mesin pembuat kopi dari perusahaan terkenal agar sang suami lansia itu bisa membuat kopi sendiri. Ketika pasangan suami istri muda itu bertiga bersama suami lansia itu, mereka bertanya, "Maaf, Bapak, mengapa Bapak tidak menggunakan mesin pembuat kopi sendiri? Dengan mesin pembuat kopi yang kami hadiahkan itu, Bapak dapat membuat kopi lebih praktis, tanpa perlu meminta bantuan kepada istri Bapak." Pertanyaan yang sama, mereka kemukakan kepada istri lansia itu. Dirinya akan menghemat waktu dan tenaga jika menggunakan mesin pembuat kopi yang dihadiahkan pasangan suami istri muda itu. Jawaban pasangan suami istri lansia itu sangat bijak yang membuat pasangan suami istri muda itu hanya mampu berdiam. Suami lansia itu berkata, "Tentu saja saya bisa menggunakan mesin pembuat kopi itu sendiri, tetapi ketika istriku ada di rumah, saya meminta bantuannya untuk memberinya perasaan bahwa saya masih membutuhkannya. Saya suka bagaimana cara dia membuat kopi, dan tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal itu. Saya tidak bisa melepaskannya. Perasaan kerjasama ini sangat berarti bagiku." Sementara itu, istri lansia itu berkata, "Sebetulnya saya bisa membuat kopi tanpa bantuan siapapun, terutama ketika hendak membuka pembuka tutup toples dan menggiling biji kopi itu.
Tetapi saya memberikan kesempatan kepada suami saya agar dia merasa bahwa dirinya masih lebih kuat dari saya dan dia adalah kepala rumah tangga. Saya tidak bisa melepaskannya, dan saya sangat membutuhkannya. Ini adalah perasaan perhatian dan kepercayaan mutlak yang membuat pernikahan kami tetap bahagia. Itu adalah cara yang benar untuk bekerja sama sehingga kami merasa sebagai satu kesatuan, bukan individu. Sahabat kisah, berapa kali kita mencoba menjadi mandiri, menolak bantuan dari orang lain, hanya untuk menunjukkan betapa suksesnya kita tanpa menyadari bahwa kita sebetulnya memberikan perasaan kepada pihak lain bahwa mereka tidak diperlukan dan bahwa kita akan berhasil tanpa mereka.